Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlan Siregar. Saya dari SMP 1 Atap Sungai Tilan, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Video ini diambil untuk melengkapi uji kinerja portofolio saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kabar baik. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Itu tentang cerita fantasi. Teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Chelsea. Chelsea. Sudah itu? Video. Lido. Selanjutnya? Nesta. Nesta. Zuniza. Berarti ada berapa orang? 4 orang. Baiklah. Coba Bapak akan mengabsen teman anak-anak Bapak yang sudah hadir hari ini. Yang pertama ada Ozi, Putri, Hadir. Rama, Hadir. Nanda, Hadir. Mutiara, Hadir. Silvi, Hadir. Naila, Hadir. Rafida, Hadir. Arin, Hadir. Tony, Salwa, Hadir. dan Pio. Yuli. Inilah peserta didik kelas 7 yang telah hadir. Lagi Bapak akan memasuki pembelajaran kita tentang cerita fantasi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang cerita fantasi. Bapak akan mengulang kembali. Jadi kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetisinya adalah kita akan mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dengan indikatornya, yaitu menganalisis tokoh, latar, alur, dan tema. Kemudian kompetisi dasar selanjutnya menceritakan kembali isi teks narasi. Indikator pencapaian kompetisi menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model pelajaran problem based learning, Bapak harap nanti anak-anak Bapak dapat menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, tema. Ini sebelum memasuki tugas yang akan Bapak berikan di KPD-nya, Bapak akan menanya dulu, siapa yang tahu pengertian tentang cerita fantasi? Ayo sama, apa sama? Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinasi yang diciptakan penulis. Berarti adalah dunia imajinasi yang diciptakan oleh penulis. Kemudian unsur intrinsiknya apa saja? Unsur intrinsiknya ada tema, ada tokoh, ada alur, dan nama. Tema itu adalah ide pokok. Kalau tokoh orang yang, alur itu adalah jalan. Kemudian latar adalah gambaran tempat, gambaran waktu, dan gambaran suasana. Terakhir adalah apa? Amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan di dalam cerita. Kemudian di dalam cerita fantasi itu dibagi atas 2 kategori. Apa saja? Ada yang bisa jawab? Yang pertama, jenis-jenis cerita fantasi. Ada cerita fantasi total. Siapa yang mau menjawabnya? Kami. Silakan Naila. Kategori cerita fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini semua yang terdapat pada cerita semua terjadi dalam dunia nyata. Kedua,
tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Oke, selanjutnya ada cerita fantasi irisan. Siapa yang mau membacanya? Sudah tadi ya? Oh, sudah ya. Berarti kalau berarti sudah kita tahu apa itu pengertian cerita fantasi, unsur intrik fantasi, kemudian jenis cerita fantasi. Adakah struktur dalam cerita fantasi? No. Ada. Siapa mau jawabnya? No. Uji silakan. A. Orientasi pada bagian ini dikenal latar dan tokoh. B. Komplikasi. Pada bagian ini timbul masalah hingga masalah memuncak. C. Resolusi. Pada bagian ini disampaikan penyelesaian masalah. Oke, itu berarti di dalam cerita fantasi ada juga struktur. Oke, setelah rasa-rasa Bapak, anak Bapak sudah paham semua. Baiklah, jelaskan ciri tokoh, latar, alur, tema, dan nama. Jadi tujuan kita hari ini adalah mencari ini. Bapak sudah siapkan video tentang langkah kerjanya. Saksikanlah video tayangan depan kelas cerita fantasi legenda Tantala. Jadi dia ini adalah cerita rakyat dari provinsi kita sendiri, yaitu provinsi apa? Jambi. Pernah ke provinsi Jambi? Pernah ke Telanai? Belum. Telanai itu ada di kota Jambi. Jadi ini adalah salah satu dongeng yang ada di Jambi. Yang pertama ada namanya salah satu itu orang kayu. Pernah dengar orang kayu hitam? Nah, itu salah satu cerita legenda atau dongeng di provinsi Jambi. Dan ini salah satu. Langkah kerjanya ya tadi sudah bilang bayangkan cerita legenda Tantala, kemudian kita tentukan jenis cerita fantasi. Tadi jenis cerita fantasi dibagi atas dua. Ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Jadi nanti Bapak harap kalian bisa membedakan yang video tayangan ini cerita fantasi total kah atau cerita fantasi Irisan. irisan. Paham ya? Bisa kita mulai? Ya, silakan saksikan video ini. Nanti anak-anak Bapak yang sudah dibagi kelompoknya silakan menentukan tema, silakan tokoh, alur, latar, dan Mana? ingat ya. Siap? Siap. Oke, kita mulai video. Legenda Tantalanai. Provinsi Jambi terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera. Jambi juga menjadi nama ibu kota provinsinya. Pada zaman dahulu, negeri Jambi dipimpin oleh seorang raja bernama Tantalanai. Ia dikenal arif dan bijaksana, sehingga rakyat negeri Jambi hidup damai dan sejahtera. Raja Tantalanai pun berbahagia karena selain berkuasa dan dihormati oleh rakyatnya, ia juga memiliki harta yang melimpah. Hanya satu hal yang masih mengganjal pikirannya, Raja Tantalanai belum memiliki anak untuk meneruskan kerajaannya. Tak henti-henti ia memohon kepada Tuhan agar segera diberi anak. Ya Tuhanku, berilah hamba seorang anak agar kelak bisa meneruskan kepemimpinan kerajaan ini. Setelah sekian lama menanti, doa Raja Tantalanai terkabul. Sang permaisuri hamil. Tentu saja kabar ini membuat Tantalanai sangat bahagia. Ia selalu berdoa agar bayinya selamat. 9 bulan kemudian, bayi laki-laki yang diharapkan Tantalanai lahir dengan selamat. Kelahiran sang bayi disambut sukacita oleh Tantalanai. Lihat, wajahnya tampan sekali. Tentu saja, ia sangat mirip denganku. Akan tetapi kebahagiaan sang raja tidak berlangsung lama.
Hari ketiga kelahiran putranya, seorang peramal datang memberi kabar mengejutkan. Malapetaka apa maksudmu? Ampun baginda, hamba berharap baginda berhati-hati karena menurut ramalan jika anak itu sudah dewasa, ia akan membunuh baginda. Apa katamu? Dia akan membunuhku? Betul baginda. Ini tidak boleh terjadi. Raja Tantaranai langsung percaya karena peramal itu sangat terkenal dengan ramalannya yang tidak pernah meleset. Sejak saat itu, ia menyiapkan peti yang sangat kuat. Di peti tersebut diukir nama Hujan Jambi. Setelah peti siap, Raja Tantaranai segera memerintahkan Patih Datuk Embing Besi untuk menghadirkan anaknya di lautan. Datuk Besi, alihkan anak itu ke tengah laut. Baik baginda raja. Datuk Embing Besi tidak tega membuat bayi yang tidak berdosa. Akan tetapi, perintah raja harus ditaati. Datuk Embing Besi pun membawa bayi sang raja menuju lautan. Sementara itu, Permaisuri teramat sedih melihat Datuk Embing Besi membawa anak semata-mayanya ke lautan. Permaisuri berusaha membujuk Raja Tantaranai agar membatalkan rencananya. Kakanda, tolong jangan buang bayi kita. Tolong cegah Datuk Embing Besi, Kakanda. Aku mohon. Sudahlah Adinda, semoga anak ini ditemukan orang baik dan terdampar di negeri yang sangat jauh sehingga tidak mengetahui siapa orang tua yang sebenarnya. Permaisuri tidak bisa membantah lagi. Ia akhirnya pasrah dengan nasib putranya. Sesampainya di tepi laut, Datuk Embing Besi dan pengawal istana memasukkan bayi itu ke dalam peti dan menghanyutkannya ke tengah laut. Peti yang berisi bayi pun hanya terbawa ke lubang laut. Berhari-hari terhanyut di lautan, peti bayi akhirnya terdampar di perairan Negeri Siam yang sekarang menjadi Thailand. Di tempat tersebut, Ratu Negeri Siam bernama Putri Siam sedang memancing bersama pengawal istana. Ia kaget melihat sebuah peti terapung-apung di lautan. Hei Ha, ada peti yang hanyut. Pengawal, tolong bawa peti itu kemari. Baik, Tuan Putri. Ketika peti sudah berada di atas perahu, Putri Siam sudah tak sabar ingin melihat isi dalam peti tersebut. Ayo, cepat buka peti itu. Baik, Tuan Putri. Betapa kagetnya Putri Siam ketika melihat isi peti adalah seorang bayi laki-laki mungil yang sedang tertidur nyenyak. Wahai, anak siapakah ini? Sungguh tega sekali orang tua yang telah membuangnya. Putri Siam memeriksa isi di dalam peti. Ternyata ada keterangan bahwa bayi itu bernama Hujan Jambi, anak Raja Tantaranai. Dengan penuh sukacita, Putri Siam membawa bayi mungil tersebut ke istananya. Dia sangat senang karena selama ini belum dikaruniai anak. Oh anakku sayang, kamu pasti lapar. Lalu berhari-hari dengan penuh kasih sayang Putri Siam mengasuh bayi tersebut hingga Hujan Jambi tumbuh menjadi anak muda yang cerdas dan sakti. Sejak kecil ia sudah diajari berbagai macam ilmu bela diri. Tidak hanya cerdas dan sakti, ia juga memiliki banyak teman. Di tengah kebahagiaannya, Hujan Jambi gamang. Teman-temannya kerap kali mengolok-olok kalau dirinya tidak memiliki ayah. Ia hanyalah anak sulung. Nyatanya dia memang tidak punya ayah. Hujan Jambi akhirnya memberanikan diri bertanya pada ibunya. Apakah Anda boleh bertanya tentang sesuatu? Tentu saja putraku, tanyakan saja. Anda malu sering diolok-olok teman-teman sebagai anak pungut karena tidak punya ayah. Benarkah Anda tidak punya ayah, Bu? Mendengar pertanyaan Hujan Jambi, Putri Siam menghela nafas panjang. Ia sudah menduga kelak Hujan Jambi pasti akan bertanya perihal ayahnya. Ia pun bercerita bahwa ayahnya seorang raja di negeri Jambi bernama Tantaranai. Lalu bagaimana bisa Anda sampai di istana ini, Bu? Putraku, kisah ini memang sudah sepatutnya kau ketahui. Sebenarnya, aku bukanlah ibumu. Apa maksud Ibu? Sejak kecil Anda bersama Ibu. Bagaimana bisa Anda bukan anak Ibu? Benar putraku, selamanya kau tetap anakku. Akan tetapi, ibu bukanlah ibu kandungmu. Ibu menemukanmu terapung-apung di tengah laut ketika kau masih bayi dan merawatmu sampai sekarang. Ayahmu bernama Tantaranai, seorang raja dari negeri Jambi. Hujan Jambi sangat marah mendengar cerita itu. Ia ingin menghabisi nyawa ayahnya
yang telah tega membuangnya ke lautan. Hanya sungguh tega dan tidak berperasaan. Aku akan membunuhnya. Ujang Jambi segera menentukan strategi untuk menyerang kerajaan negeri Jambi. Prajurit dari kerajaan dipersiapkan untuk menyerang kerajaan negeri Jambi. Melihat betapa dendamnya Ujang Jambi, Putri Siam pun memuji agar memaafkan ayahnya. Sudahlah putraku, maafkanlah saja ayahmu. Datangi dan maafkan kesalahannya yang dulu. Mendengar bujukan ibunya, Ujang Jambi tidak peduli. Ia tetap akan membunuhnya. Waktunya 15 menit lah. Kelompok dua. Dua ya. Kecil. Jangan simpan dendam. Bisa. Keluar. Oke, sudah. Asal. Jadi maaf kalau belakang ini pada dendam, yang ini pada dendam. Betul Mama? Siapa lagi? Kalau mau pindah lagi? Rifki. Udah juga. Rifki, ini bawa baju ya. Nomor 2 sudah? Baiklah, Bapak akan meminta perwakilan kelompok untuk menampilkan hasil tugasnya tentang menentukan unsur intrinsik legenda Tantuan. Oke? Kalau yang meminta yang pertama kelompok 1, silakan. Kalau perwakilan boleh perwakilan. Jadi Ozi perwakilan kelompok 1. Silakan Ozi. Ya Ozi silakan.
Iya, cerita fantasi. Cerita fantasi. Cerita fantasi tentang Tante Lanai. 1. Tema Tante Lanai. 2. Tokoh Raja Permaisuri, Bujang Jambi, Peramal, Tumbing Besi, Putri Siam. 3. Latar Laut Kerajaan Jambi, Negeri Siam. 4. Alur seorang raja yang sangat ingin memiliki anak, dan beberapa lama kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Bujang Jambi. Raja pun sangat senang, tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena datangnya sang peramal lalu menyampaikan sesuatu yang tidak enak didengar. Karena pada waktu Raja Bujang besar, dia akan membunuh ayahnya. Dan mendengar berita itu, Raja sangat marah dan membuang Bujang Jambi ke laut hingga sampai ke negeri Siam. 5. Amanat, jangan menyimpan dendam dengan sesama manusia. Oke, terima kasih. Silakan. Pegang. Nanti kita ulas lagi. Ayo kelompok 3. Silakan kelompok 3 yang akan diwakilkan oleh Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 ini menyampaikan hasil fantasi cerita fantasi dari legenda Tante Lanai. 1. Tema anak berbakti kepada ayah. 2. Tokoh Raja Bujang Jambi, Ibu Kandung dan Ibu Tiri. Oke, lanjut. 3. Alur maju. 4. Latar istana laut. 5. Amanat, jangan menyimpan dendam. Oke, silakan. Ada lagi? Kelompok 2 mau? Oke, silakan kelompok 2. Ada tema, tokoh, alur. Latar amanat. Temanya ide pokoknya tadi tentang seorang anak yang merasa sakit hati karena telah dibuang di dalam lautan. Di nomor 2-nya tokoh ada berapa itu? Ada Raja Bujang Jambi sebagai tokoh utama, kemudian Putri Siam. Boleh tadi ibunya tadi ya. Jadi tokoh utama di situ ada 2, yaitu Raja Jambi, boleh dicatat, boleh digarisbawahi, dan Raja Jambi dan Bujang Jambi. Etan Lanai dengan Bujang Jambi. Jadi itu adalah tokoh utamanya. Hah? Nanti jadi catatan kalian saja. Jadi Putri Siam adalah tokoh yang menyelamatkan. Nah, setelah tadi raja dipengaruhi oleh siapa raja dipengaruhi? Berarti ada tokoh lagi ya, kan peramal yang pernah ngasih tahu dah bahwa dia akan dibunuh oleh anaknya sendiri kelak waktu dia sudah besar. Si raja pun mencari. Kemudian dibuanglah bayi itu, diselamatkan oleh raja Putri Siam. Itu diangkat menjadi ibu Tiri. Apa Putri? Jangan buang tadi ya, kalau buangnya begitu sih. Iya. Alurnya jangan ceritanya alur mah. Karena tidak ada menceritakan kisah ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kalau latar tempatnya di mana saja tadi? Laut. Kemudian negeri
dan ayahnya itu tantangan saling berkelahi. Itu gambaran suasana yang mencekam. Terakhir yaitu tadi apa amanah tadi? Jangan suka meningkat dan karena itu bisa merusak hati ya. Karena kita tahu Tuhan pun adalah Maha Pemaaf. Tuhan Maha Pemaaf tuh. Jadi sebagai manusia pun kita harus menjadi pemaaf seperti yang dilakukan oleh siapa? Pujang dan oke. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang Cipta Fantasi. Oh ini. Katakan apa Bapak mau refleksi kepada anak-anak Bapak? Hari ini kita sudah belajar apa? Katakan apa yang sudah dipelajari hari ini tentang menulis cerita pendek. Siapa yang menjawab? Apa yang kita pelajari hari ini? Ayo Putri. Tentang tema. Itu termasuk di dalam unsur intensi. Menurut anak-anak Bapak, apa saja yang dikuasai saat menulis cerita fantasi? Yaitu kita bisa mengetahui perbedaan antara cerita fantasi apa? Total dan cerita fantasi irisan. Tadi kita juga tuh. Yang terakhir, apa yang membingungkan atau yang belum yang dikuasai? Antoni, apa yang belum dikuasai Antoni? Yang lain? Rama, apa yang belum dikuasai Rama? Jadi tidak masalah, namanya kita belajar. Jadi belajar adalah proses yang panjang. Kita pulang. Rama, silakan Rama.